Oke, Mian jawab kelanjutannya. Dan yang pertama itu sosok orang ketiga sudah mulai terlihat. Aisarnya mulai mundur secara perlahan. Jadi Mian mau balas soal DM kalian yang masuk banyak banget. Gimana kak kelanjutannya hubungan asmara Fuji dan Aisar? Karena 10 bulan yang lalu kalian meramalkan Fuji itu akan datang sosok dari negeri jiran. Jadi oke, Mian jawab kelanjutannya. Dan yang pertama itu sosok orang ketiga sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat belum? Jadi orang ketiga ini menggebu-gebu dan membuat isu dan mencari perhatian sosok Aisar ini. Udah kelihatan belum? Nah itu. Yang kedua dari Aisarnya mulai mundur secara perlahan. Mulai jaga jarak dan saat ini dia sedang di fase banyak tekanan. Banyak tekanan yang dimana Mian lihat di sini dia tuh sedang ada sepertinya diusik oleh seseorang, terutama dalam proses saat Aisar ingin melangkah berjuang untuk sosok Fuji, tapi ada orang yang ingin menggagalkan, merusak, membuat namanya buruk, dan kayak ya daripada masalah itu besar, lebih baik Aisar mundur. Lebih baik Aisar mundur perlahan daripada memaksakan, tapi banyak orang yang menghancurkan, membuat dia kecewa, membuat isu-isu negatif, dan dia tuh merasa insecure, dia tuh merasa cinta itu tidak perlu dipaksakan, dan jika jodoh pasti mereka akan kembali. Untuk selanjutnya Mian mungkin akan ambil air putih untuk meramal isi hati masing-masing. Isi hati Aisar, isi hati Fuji seperti apa? Mian mau ambil air dulu sebentar ya. Nah teman-teman, jadi Mian itu kalau meramal itu tidak melakukan atau tidak menggunakan media yang lain. Mian menggunakan media air putih. Jadi saat Mian meramal, Mian itu menggunakan energi batin, energi diri. Jadi yang dimana Mian harus porsir itu sesuai dengan wadahnya, tidak bisa dipaksakan. Jadi ini air putih, Mian akan lihat isi hati sosok Aisar, isi hati sosok Fuji itu seperti apa. Mungkin dari Aisarnya dulu ya, karena banyak pertanyaannya. Kak kelanjutannya dong hubungan mereka. Oke. Oke, di sini terlihat di air putih Aisar sedang merasakan kekecewaan. Aisar sedang dimana dia takut masalah itu jadi besar, dan lebih baik dia diam daripada membalas setiap omongan orang, membalas setiap isu. Bahkan di sini dia tidak mau ribet orangnya. Saat ada omongan negatif, orang negatif itu biarkan, karena dia sadar diri. Dia itu hanya pendatang, dia itu hanya berjuang, yang dimana awal-awal dia menggebu-gebu,
ingin melangkah, tapi hanya karena ada kekecewaan dia langsung diam. Dia mungkin akan mengulur waktu perjuangannya, itu pun kalau dia mood ya ke depannya. Tapi kalau dia sudah pasrah, dia akan mundur secara perlahan. Karena di sini dia rasa cinta itu adalah tergantung respon. Jika responnya seperti ini aja, dia terus berlari, dia juga capek. Itu. Terus juga yang kedua, ditambah ada oknum orang-orang yang membuat pandangan jadi negatif. Karena apa ya, seberusaha pun kita, sebesar apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, saat orang itu sudah menganggap kita negatif, pasti anggapan itu akan selalu negatif. Pandangan itu selalu negatif walaupun sebesar apapun kebaikan, sebesar apapun perjuangan. Dan di sini dia tidak mau memperbesar masalah, dia cukup dewasa menghadapi emosional, menghadapi terpaan angin, dia diam, bahkan dia menghindar daripada dia melawan dan ikut tersakiti. Karena apa? Hidup itu bukan perihal cinta, hidup itu bukan perihal menghadapi orang-orang yang dimana dia mempunyai sifat iri dengki. Tapi hidup itu bagaimana cara dia bisa membuktikan bahwa dia bisa lebih baik. Itu dari Aisar. Dari Fuji itu sendiri, di sini dia hanya bisa menjalani. Sebenarnya dia itu juga ikut kecewa. Ada satu hal yang membuat dia kecewa, sehingga yang awalnya dia baper, sekarang itu lebih ke liatin dulu deh. Karena Fuji itu kan orangnya mood ya. Kemudian saat moodnya jelek, pasti kayak dia tuh diam. Jadi dia tuh sekarang ada satu hal yang membuat dia ilfeel, ada satu hal yang membuat dia kecewa, jadi dia lebih baik diam. Biarin ya, namanya jodoh, kalau emang udah waktunya pasti juga didekatkan lagi. Nah, hubungan mereka itu renggang karena satu sosok yang tidak menyukai mereka bersatu. Ingat kemarin tuh pas rame-ramenya saat mereka bersatu, ya itu banyak yang support, banyak yang histeris, dan itu mendukung hubungan mereka. Tapi ingat, tidak semua orang suka. Ada satu orang, dia pura-pura mendukung, tapi di belakang ingin menghancurkan. Dan satu orang lagi, sosok ketiga ini, dia tidak suka mereka bersatu. Karena dari karir, dari pencapaian mereka, baru PDKT aja kemarin mereka itu udah banyak support, banyak sekali tawaran. Padahal coba kalau mereka bersatu, program baru, karir lebih baik lagi, dan pekerjaan terus juga lancar semua. Orang-orang yang menyia-nyiakan cinta mereka itu akan menyesal seumur hidup. Ya ini karena rasa takut, kekecewaan di masa lalu, dan itu mereka sampai sekarang takut. Jadi ya yang lihat di sini, yang ditakutkan adalah mereka mundur secara perlahan. Bukan mereka, tapi sosok Aisar. Sosok ketiga udah. Dan di sini mungkin di Januari, Februari, kalian akan melihat sebuah isu, sebuah permasalahan, sebuah anggapan yang membuat kenapa Fuji ini tidak mau dengan Aisar.
Kira-kira isu apa? Mian nggak bisa jelasin secara detail karena biarkan waktu yang menjawab. Nanti kalian sebut Mian Tuhan lagi, sok tahu gitu kan. Cukup memberikan kisi-kisi, biarkan waktu yang menjawab. Jadi pertama, ada orang yang mengaku korban Aisar. Yang kedua, ada orang yang membuat isu Aisar PDKT dengan wanita lain. Banyak isu. Kenapa Aisar sekarang memilih pasrah, diam, dan lari dari masalah tersebut, tidak menanggapinya? Karena dia nggak mau hancur hanya karena isu negatif, hanya karena orang yang ingin membuatnya hancur. Menurut dia, kedatangannya itu hal yang luar biasa. Menurut dia, kedatangannya itu sudah membuktikan bahwa dia itu cinta, bukan hanya main-main. Tapi di sini akan ada isu di mana semua netizen Indonesia menganggap Aisar ini datang ke Indonesia dan menjadikan Fuji sebagai tangga karirnya. Ingat ya, garis bawahi. Netizen Indonesia akan benci dengan Aisar nantinya dan beranggapan bahwa Aisar deketin Fuji cuman buat viewers, untuk berkarir di Indonesia.